podcast kita dari PWJ. Hari ini episode ketiga ya. Kita mau bahas-bahas tentang PEJ. Apa sih PEJ di GKJ Sarimulyo itu? Kita udah kedatangan Mas Uut. Kita sapa Mas Uut ya. Halo Mas Uut. Halo Lena. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah kita sapa yang di rumah ya. Shalom. Shalom. Nah, Mas Uut, tadi kan saya sudah ngobrol nih di awal mau tahu tentang PEJ. Ya. Jadi mungkin Mas Uut boleh cerita apa sih itu PEJ, Mas? Ya, PEJ adalah singkatan dari pengembangan ekonomi jemaat Mbak. Nah, PEJ ini merupakan salah satu dari bentuk usaha dana Diakonia GKJ Sarimulyo. Seperti itu, Mbak. Usaha dana ya? Iya. Nah, yang membedakan PEJ ini dengan usaha dana yang lain itu apa? Nah, ini Mbak Ina, ini unik ini. Iya. Karena PEJ ini selain sebagai bentuk usaha dana, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan potensi dan talenta warga jemaat. Ya, yang diwadahi oleh Diakonia, sekaligus juga mengembangkan perekonomian mereka. Seperti itu, Mbak. Berarti pencetusnya Diakonia tadi ya, sebagai wadahnya juga ya. Oke, kalau yang melatar belakangi PEJ itu sendiri apa Mas U? Nah, ini Mbak. Jadi pada waktu itu beberapa tahun yang lalu Diakonia mengamati bahwa banyak warga jemaat yang memiliki produk-produk buatan sendiri dan akhirnya mereka bingung untuk menjualnya. Jadi Diakonia berinisiatif untuk membuatkan suatu wadah bagi warga-warga jemaat itu sehingga dapat berkarya, berkreativitas dan juga sekaligus mengembangkan perekonomian mereka. Oke. Gitu, kira-kira. Nah tadi Mas Uut bilang beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya ini dimulai atau berdirinya sejak kapan sih? Nah ini PEJ mulai berdiri itu 25 November 2018 Mei. Berarti sudah 3 tahunan ya? 3 tahun lebih ya? Puji Tuhan. Oke. Sudah bisa berkarya dan menjadi berkat bagi para warga jemaat GKJ Sarimulyo. Oke, Mas Uut. Terus siapa saja sih yang bisa tergabung dalam PEJ itu sendiri? Ya, tentunya semua warga GKJ Sarimulyo, seluruh jemaat. Akan tetapi memang dalam perekrutannya, dalam pemilihannya, karena PEJ masih di bawah binaan dari Diakonia, tentunya PEJ mendapatkan rekomendasi dari para diaken dan diakones di wilayahnya masing-masing. Kira-kira ada warga jemaat yang perlu dikembangkan perekonomiannya dan juga memiliki potensi atau talenta untuk bisa terus dikembangkan dan diberikan wadah untuk berjualan di PEJ. Nah, Mas Uut, nih satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada nih yang lihat ya, terus dia merasa nih, jemaat ini merasa aku ini bisa bikin ini loh, tapi aku kok nggak tergabung dalam PEJ nih. Nah, gimana caranya jemaat itu bisa bergabung dengan PEJ? Wah, bisa sekali Mbak Ina. Jadi dari jemaat tersebut bisa menghubungi diaken wilayahnya masing-masing ya. Diaken atau diakones wilayahnya untuk menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan PEJ. Nah, nanti oleh diaken disampaikan di dalam rapat dan kemudian nanti di dalam rapat itu ada keputusannya. Nah, akan direkomendasikan kepada PEJ. Nah, setelah mendapat rekomendasi dari diaken dan diakones atau diakonia lah ya, itu kemudian PEJ segera menindaklanjuti. Itu. Jadi memang tidak bisa langsung aku ikut jualan gitu, nggak bisa ya? Memang ada alurnya ya. Nah, karena PEJ ini kan di bawah binaan Diakonia. Nah, jadi kita juga harus mendengarkan masukan-masukan, rekomendasi dari diaken dan diakones di Diakonia. Oke. Nah, ini tadi kan pengembangan ekonomi jemaat ya, Mas Uut. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya untuk mengembangkan itu sendiri tadi? Oh ya, banyak sekali. Nah, tetapi pada awalnya memang kami hanya berjualan on-site di halaman gereja ya, seperti yang terlihat itu awalnya. Nah, tapi kemudian ketika pandemi melanda, kami mendapatkan satu kreativitas baru
supaya kami bisa berjualan online. Nah, jadi produk-produk dari anggota-anggota PEJ ini kami bagikan melalui WhatsApp group di wilayah-wilayah ataupun komisi-komisi. Nah, yang kedua adalah dari konsumsi, kegiatan-kegiatan gerejawi. Konsumsi itu kan berarti kuliner ya. Ya, betul. Kalau ada nggak variasi yang lain dari PEJ itu? Oh, ada nih. Jadi selain di bidang kuliner, ada juga yang tentang busana. Jadi untuk para anggota PEJ yang memiliki potensi jahit-menjahit atau mendesain atau merancang baju. Nah, itu ada juga ya, baju-baju yang bisa dipesan oleh jemaat atau dibeli oleh jemaat. Begitu juga kerajinan tangan nih. Ada juga. Iya, ada. Itu yang gelang, kalung, souvenir itu bisa. Satu lagi Mas Uut. Ini kan PEJ ini kan berarti kan jemaatnya akhirnya ekonominya bisa terbantu ya. Akhirnya ada yang pesan gitu. Nah, adakah kontribusi jemaat ini sendiri yang tergabung dalam PEJ ini ke gereja Sang Mulya? Pastinya. Jadi para anggota PEJ ini kan disediakan wadah untuk bisa berjualan dan puji Tuhan mereka mendapatkan keuntungan. Nah, dari situ mereka kemudian pastinya ada rasa syukur. Ya. Jadi setelah berjualan biasanya para anggota PEJ ini berkumpul kemudian mengumpulkan persembahan yang bisa kemudian nanti disalurkan ke diakonia. Nah, persembahan PEJ ini dari diakonia kepada diakonia ini kemudian akan digunakan untuk membantu warga jemaat juga melalui program-program diakonia. Gitu, kembali ke jemaat lagi. Iya, gitu. Jadi dari jemaat ke jemaat lagi. Kira-kira seperti itu. Oh, gitu ya. Iya. Terus tadi Mas Uut katakan kalau PEJ ini di bawah binaannya diakonia. Betul. Adakah bentuk-bentuk pembinaan dari diakonia sendiri ke PEJ itu misalnya kayak apa? Pasti. Yang pertama adalah masukan-masukan dalam rapat-rapat PEJ pastinya. Kemudian juga menyerap masukan-masukan dari baik itu majelis, jemaat ya tentang produk-produk ataupun karya-karya dari PEJ sendiri. Kemudian ada beberapa program-program pelatihan-pelatihan untuk bisa meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan. Ada juga ya? Ada. Itu contohnya baik pelatihannya itu? Beberapa minggu yang lalu kita ada keterampilan pelatihan keterampilan untuk menyajikan makanan. Oh gitu. Iya. Gitu. Yang cantik, jadi menarik begitu ya? Bukan hanya lezat, tetapi juga cantik, menarik, dan tentu saja higienis. Terakhir sehat. Mas Uut, Ya. kan tadi PEJ itu kan jualannya bisa online, bisa onsite ya? Betul, Mbak Ina. Apakah yang onsite itu kalau hari Minggu itu jualan di depan gereja itu ya? Ya, betul. Itu hari Minggu pagi setelah ibadah pagi. Setelah ibadah pagi yang 8:30 ya berarti. Oke. Nah, itu bisa ada pesanan sebelumnya. Betul. Lalu disiapkan di hari Minggu itu. Betul. Ada yang juga dijual di hari Minggu itu ya? Betul. Oke. Kayak seru banget ya? Wah, seru dari persiapan sampai penjualannya sampai selesai, seru sekali, Mbak. Seru banget ya. Iya. Kayaknya asik kalau kita lihat video wawancara waktu onsite ya. Iya. Oke, penasaran ya? Penasaran. Oke, jadi kita mau lihat videonya ya. Apa sih keseruannya ketika PEJ itu jualan onsite di gereja? Oke. Mari. Selamat pagi, inilah kesibukan dari ibu-ibu dan bapak-bapak PEJ. Di pagi hari ini kami sudah mempersiapkan berbagai macam makanan, snack dan minuman. Ada juga beras diakonia juga ada di sebelah sana. Nah, begitu juga dipersiapkan pesanan
dari jualan online PEJ. Jadi banyak jemaat yang sudah memesan, sehingga nanti ketika selesai ibadah gereja akan mengambil pesanan tersebut dan juga bisa diantar ke pemesan bila ada permintaan. Ini juga salah satu dari tugas PEJ, menyediakan konsumsi ya, catering untuk para petugas ibadah dan juga para majelis ya, snack untuk majelis. Kain dan habis tepuk tangan nah, ada kain dan habis. PEJ juga bekerja sama dengan beberapa komisi ataupun juga organisasi gereja. Nah, begitu juga dengan ini. Untuk kegiatan sekolah minggu, PEJ bekerja sama dengan komisi anak dalam menyediakan snack untuk guru-guru sekolah minggu. Selamat pagi, saya titip produk Risoles Mayo di PEJ dan sudah beberapa kali ini berjalan dengan bagus. PEJ mantap. Saya Pawon Irian menitipkan beberapa item varian menu dan puji Tuhan hari ini bisa dibeli oleh warga jemaat GKJ Sarimulyo. Semoga bisa menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Terima kasih. PEJ, oke, semangat. Halo, kami dari PEJ. Selamat menikmati. Ini saya belanja sop produk dari Bu Endang. Belanja apa ini? Sosis Solo sama dimsum dari Pawon Irian, Ibu Nunik Elia Krisnugraha. Untuk sarapan dan juga untuk anak saya Yaser. Hari ini saya belanja risol mayo. Pisang sudah tinggal 2. PEJ. Yeah. Mana Bu laris manis? Laris, tinggal sedikit. Puji Tuhan, hari ini dagangan kita Laris manis. Wah, seru banget ya Mas Uut ya. Iya. Jadi ibu-ibunya semangat banget ya jualannya ya. Benar, Mbak. Jadi karena sambil merasa ikut melayani. Betul. Sudah diberdayakan oleh PEJ Diakonia, melayani lagi, jadi semangat gitu ya. Betul. Oke. Nah tadi Mas Uut kan sudah cerita kalau PEJ itu sekitar 3 tahunan ya. Ya. Nah, dan masih berjalan. Betul. Dan aku lihat kayaknya ini semakin semangat gitu jualannya. Nah, apa sih sebenarnya harapan kedepannya kalau PEJ ini masih akan terus berlangsung gitu Mas Uut? Ya, tentunya pasti kami ingin bisa dalam jangka waktu yang lama ya. Terus kita bisa tetap melayani dalam wadah PEJ ini pastinya. Dan tentunya kami sungguh berharap sesuai dengan tujuan dari PEJ bahwa ya ekonominya semakin berkembang gitu. Dan kemudian yang kedua, potensinya dan kreativitasnya, talentanya juga semakin berkembang, meningkat, baik dari pengetahuan, segi pengetahuan maupun dari keterampilannya.
Yang ketiga ya pastinya ya bisa membantu usaha dana dari diakonia untuk kita bisa kembalikan lagi untuk membantu jemaat. Cuman kok saya terpikirkan satu lagi ya, kalau ini kan majelis kan akan berganti begitu ya, jadi kok saya jadi punya harapan juga ketika nanti ada pergantian majelis, diakennya berganti, itu ini akan tetap terus berjalan gitu, karena ini bagus sekali gitu ya Mas. Betul. Ya pastinya dalam wadah diakonia maupun dari PEJ sendiri kita bergantungnya pada sistem. Jadi kita sudah membangun sistem, jadi siapapun yang akan menjalankan itu akan tetap berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi tidak bergantung pada orang-orang pribadi tidak. Kira-kira seperti itu Mbak Ina. Bagus sih ya, maksudnya jadi merasa yang tergabung di sini merasa aman. Jadi nanti ketika orangnya berganti pun ini akan tetap berjalan dengan lancar. Bagus sekali Mas. Terima kasih. Itu tadi episode ketiga, kita ngobrol tentang PEJ GKJ Sarimulyo. Kita akan ketemu di episode selanjutnya yang tak kalah menarik. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel podcast kita PWJ GKJ Sarimulyo. Saya Inang dari PWJ. Saya Uut, pendamping PEJ dari Diakonia. Sampai jumpa.